Jadi soal yang pertama itu dari 1A, ada di buku soalnya. Pada akhir tahun ketiga, berapakah uang yang terdapat jika setoran awalnya itu 100? Setoran awal itu biasanya dinamain PO. Terus dengan tingkat majemuk per tahun itu 100%, 10%, sama 0%. Diketahui PO-nya 100 tadi dari sini nih. Terus yang kedua, N-nya itu 3 tahun dari sini nih, akhir tahun ketiga. Bunganya itu 100%, 10%, dan 0%. Nah, kata kunci yang ditanya itu FI ketiga. Ini dari mana sih kita tahunya? Nih, lihat nih soal awalnya. Pada akhir tahun ketiga, berapakah uang yang terdapat jika setoran awalnya 100? Maksudnya, dia mau tahu nih, dari setoran awalnya 100, apabila dimajemukkan pada akhir tahun ketiga itu saldonya berapa? Berarti nilai FI-nya, nilai masa depannya. Oke, yang pertama kita cari dulu jika I-nya itu 100%. Kalau pakai cara pertama itu yang pakai rumus FIN sama dengan PO dikali 1 plus I pangkat N. FI ketiga sama dengan 100 dikali I plus 100% pangkat 3. FI 3 sama dengan 100 1 plus 1 pangkat 3. FI 3 sama dengan 102 pangkat 3. Berarti FI 3 itu 800 nih. Oke, yang kedua kita pakai cara tabel. Kalau FI itu pakai tabel 2, tabel 1. Terus rumusnya itu FIN sama dengan PO dikali tabel. FI 3 sama dengan PO-nya tadi 100 dikali FI-nya itu 100%, 3. Nah, di dalam tabel itu kan nggak ada sampai 100%, adanya sampai 50%. Kalau kasusnya itu 100%, itu langsung aja 2 pangkat periode. Kenapa 2? Soalnya di cara ke 1 itu 100% itu 1, berarti 1 plus I itu jadinya 1 plus 1 pangkat N. Berarti kalau di tabel kasusnya itu 100%, langsung aja 2 pangkat 3. 2 pangkat N-nya berapa? Langsung dikaliin sama PO. Oke, selanjutnya jika I-nya itu 10%. Menggunakan cara tabel aja ya biar cepat. FI 3 sama dengan 100 dikali FI IF 10%, 3. Kita ngelihat ke tabel. Kalau FI itu tabel 1. Jadi tabel 1 yang periodenya ketiga, persennya itu 10%, itu hasilnya berapa? Nah, hasilnya itu 1,331. Terus dikaliin jadi 133,1. Selanjutnya, jika I-nya itu 0%, pakai cara 1, FI 3 sama dengan 100 dikali 1 plus 0% pangkat 3, 100 dikali 1 plus 0 pangkat 3 sama dengan 101 pangkat 3, FI 3 sama dengan 100. Terus kalau misalkan pakai cara 2 yang menggunakan tabel 1 ya, soalnya FI 3 sama dengan 100 kali tabel. 100 kali tabel. Kenapa di sininya 1 pangkat 3? Karena di cara 1 itu 1 plus 0 tetap 1 pangkat periode. Berarti FI 3 sama dengan 100. Logikanya, dia kan setoran awalnya itu 100. Nah, selama 3 tahun itu hubungannya itu 0, berarti nggak bertambah sama sekali. Berarti setoran awalnya itu, setoran tahun ketiganya itu tetap 100. Nah, saran dari gua, kalau misalkan persennya itu nggak ada di tabel, kayak 0%, 100%, itu kan nggak ada di tabel ya. Mending gunain pakai cara 1 aja, menghindari kesalahan yang ada. Jadi selanjutnya ada soal 1B. Di sini dijelasin soalnya pada akhir tahun kelima, berapakah uang yang terdapat pada tabungan. Berarti yang ditanya itu FI 5, tabungan pada tahun kelima itu berapa. Terus jika terdapat setoran awal itu 500, berarti setoran awal tadi namanya apa? PO. Diikuti dengan pembayaran sebesar 100 setiap tahun. Berarti yang ada kata-kata setiap tahun itu namanya itu anuitas. Berarti setiap tahunnya itu dia bayar 100 nih. Anuitas kan ada due sama ordinary. Cara bedainnya itu, kalau ordinary itu akhir. Di sini dijelasin bahwa dia bayar itu setiap akhir tahun. Berarti ini anuitas ordinary dengan tingkat bunga majemuk per tahun sebesar itu $500. Ini dari setoran awal sebesar 500. Setelah itu R itu 100. R itu anuitas 100. Terus bunga majemuknya itu 10%. Yang ditanya tabungan pada akhir tahun kelima, ini kata kuncinya itu ada di kalimat awal. Pada akhir tahun kelima, berapakah uang terdapat pada tabungan? Langsung deh kita jawab. Kita cari dulu FI 5-nya berapa. Masukin rumus pakai tabel ke 1. Di video sebelumnya gue udah ngejelasin bahwa FI itu pakai tabel 1 dan 3. Kalau tabel 1 itu buat FIN, kalau tabel 3 itu buat nyari FI-nya si anuitas.
Kita cari dulu nih EV5 itu, masukin PO nya tadi 500 dikali tabel. Kita lihat di tabel yang bunganya itu 10% di periode kelima, nilainya berapa? Nilainya itu 1,611. FIA nya berapa? FIA ke 5, pakai tabel ketiga, masukin R nya itu 100. Terus tabel ketiga kita lihat yang bunganya 10% di periode kelima itu berapa? Nilainya itu 6,105. Berarti FIA nya itu 610. Setelah FV5 nya udah ketemu, terus FVA 5 nya udah ketemu, kita totalin, jadi totalnya itu 1415,75. Jadi tabungan pada akhir tahun kelima itu ada 1415,75. Oke, yang nomor 2 ini ditanya berapakah nilai kini. Nilai kini itu nilai awalnya atau disebut dengan PV. Habis itu dari $100 pada akhir tahun ketiga. Berarti EV ketiganya udah diketahui nih, $100 dengan tingkat diskonto 10%. Ini IMA gemuknya. Jadi diketahuinya itu EV 3 tadi $100, I-nya 10%, yang ditanyanya nilai kini PV 0. Pakai cara tabel, masukin PV 0 sama dengan FVN dikali tabel. Kalau misalkan PV itu pakai tabel 2, masukin aja rumusnya. EV-nya tadi 100 dikali tabel. Kita ngeliat nih di tabel 2 yang periodenya 3, terus bunganya itu 10%, itu berapa nilainya? Nilainya itu 0,751. Jadi PV-nya itu 75,1. Terus selanjutnya itu bisa juga pakai cara yang bukan tabel, itu PV0 sama dengan FVN dibagi 1 plus I pangkat N. Langsung aja masukin rumusnya. 100 dibagi 1 plus 0,1 pangkat 3 hasilnya 75. Hasilnya sama kan, sama pakai cara tabel. Selanjutnya soal nomor 2B, ditanyanya berapakah total kini. Total kini tadi namanya PV. 500-nya ini 500 yang diterima setiap akhir tahun. Berarti 500-nya ini anuitasnya si ordinary. Kenapa ordinary? Di sini dikasih tahu bahwa diterimanya itu setiap akhir tahun. Selama 3 tahun dengan tingkat diskonto sebesar 4%, berarti I-nya itu 4%. Gara-gara 500-nya ini anuitas, berarti kita pakai rumusnya PVA, bukan PV, berarti pakai rumus PVA. PVA pakai tabel ke 4. Jadi masukin aja rumusnya, PVA sama dengan R dikali tabel. PVA sama dengan R tadi 500, lihat di tabel keempat, yang persennya 4%, terus periodenya ketiga itu nilai berapa? Nilainya itu 2,775. Terus langsung dikaliin R, jadi hasilnya itu 1387,5. Soal nomor 4. Anda perlu memiliki 50.000 pada akhir tahun ke-10. 50.000 ini namanya EV pada tahun ke-10. Kenapa EV? Karena dijelasin bahwa pada tahun ke-10 saldonya si Anda ini 50.000. Selanjutnya itu untuk mengakumulasikan jumlah ini, Anda memutuskan untuk menyimpan jumlah tertentu di bank pada setiap akhir tahun hingga 10 tahun ke depan. Berarti selama 10 tahun ke depan si Anda ini nyimpan duit setiap akhir tahun, berarti anuitas si ordinary. Untuk memberikan bunga majemuk 8%, berarti I-nya itu 8%. Terus yang ditanya itu berapakah jumlah yang harus Anda tabung setiap tahunnya, berarti yang ditanya itu R-nya. R setiap tahunnya yang harus dibayar itu berapa. Jadi yang ditanyakan R, berarti masukin aja anuitas si ordinary yang pakai FVA. Rumusnya itu kan FVAN sama dengan R dikali tabel. FVA-nya tadi udah diketahui 50.000 dan R yang bakal kita cari, terus dikali sama nilai tabelnya. Periode ke-10 yang bunganya 8% itu berapa? Nilainya itu 14,487. Berarti R-nya itu 50.000 dibagi 14,487, hasilnya itu 3451. Soal nomor 5 itu, soalnya itu sama kayak nomor 4, yang bedanya cuma dia itu nabungnya itu setiap awal tahun, berarti ini itu anuitas DU. Masukin rumus yang FIAN, tapi yang DU, pakai yang DU. Masukin FIAN 50.000, R yang bakal kita cari, terus lihat di tabel bunga 8%, periode ke-10 berapa, terus ada tambahannya kalau DU, yaitu 1 plus I 1 plus 0,08. Jadi R itu 3195,71 atau 3196. Dilihat di salah satu F. Pada akhir tahun ke-10, berapakah uang yang terdapat pada tabungan? Berarti yang ditanya itu EV di tahun ke-10. Bila terdapat setoran awalnya 100,
Terus dengan tingkat bunga 10% per tahun yang dimajemukkan secara tahunan, setengah tahun, kuartal, dan terus-menerus. Yang pertama ini per tahun itu sama aja kayak biasanya, bunganya itu dimajemukkan itu per tahun. Yang kedua itu ada per setengah tahun. Jadi maksudnya itu dia itu bunganya itu dibagi dua dulu. Kenapa dua? Karena satu tahun itu kalau dibagi setengah tahun itu jadi ada 2 kali, berarti tiap setengah tahun bunganya dimajemukkan. Jadi bunganya itu dibagi 2, terus pangkatnya itu juga dikali 2. Terus yang per kuartal itu kan per 3 bulan ya. Berarti kalau dalam satu tahun itu satu tahun berarti ada 4 kali. 4 kali per 3 bulan. Berarti I-nya itu dibagi 4. Nah, pangkatnya itu dikali 4. Terus kalau yang secara terus-menerus ini rumusnya beda. Jadi PO dikali E dipangkat I kali N. E-nya ini udah diketahui ini 2,71828. Ini dari bukunya udah dikasih tahu. Terus dipangkatin pangkat I-nya itu 10% dikali N, N-nya itu 10. Terus hasilnya itu 271,828. Jadi kesimpulannya dari keempat ini, semakin bunganya sering dimajemukkan, semakin tinggi nilai EV di masa depan tuh kan. Kalau yang ini cuma sekali, yang ini 2 kali, yang ini tiap 4 kali. Kalau ini terus menerus.